Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas pembelajaran terkait pembelajaran IPS dengan tema konsep hakikat pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Akmaliyah dengan NIM 1262052132336 dari kelas PGMI 5E yang akan membahas tentang pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuhah MPD. Kemudian pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian IPS. Apa itu pengertian IPS? IPS merupakan studi sosial yang memadukan ilmu sosial dan humaniora untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu, antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Menurut Muhammad Numan Somandri, program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalam agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan, IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dan ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif untuk memahami, menyikapi, dan memecahkan masalah-masalah sosial kebangsaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan IPS. Di antaranya, yang pertama yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang kelima, memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta berpikir logis dan kritis. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, fungsi IPS. IPS di dalam SD atau MI berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Indikator yang terdapat dalam standar kompetensi mata pelajaran pengetahuan sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan konsep kehidupan sosial dan kemampuan untuk menerapkan konsep kehidupan sosial melalui praktik atau pengalaman belajar. Kemudian ada juga ruang lingkup dan materi ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang terakhir, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Pada jenjang SD atau MI, substansi IPS memuat geografi, sejarah, sosial, dan ekonomi. Muatan tersebut bersifat terpadu. Artinya bahwa muatan pelajaran tersebut dipelajari dalam satu mata pelajaran, yaitu IPS. Kemudian yang terakhir yaitu ada manfaat IPS. Manfaat yang didapat setelah mempelajari IPS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung apabila guru IPS memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Dan yang terakhir, kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mempersiapkan diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat.
Baik, itulah tadi penjelasan tentang konsep hakikat pembelajaran IPS di MI atau SD. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.